Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tersulit yang biasanya muncul di ujian nasional ataupun ujian sekolah. Nah, pada materi ini kita akan bahas mengenai soal-soal Pitagoras ya. Oke, langsung saja. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Nah, jadi gambarnya seperti ini, ada segitiga, kemudian digabung sama persegi panjang. Nah, pertanyaannya, berapakah keliling bangun A, B, C, D, E? Oke, eh, untuk menghitung keliling berarti kita harus tahu sisi-sisinya ya. Sisi DE kita udah tahu 9, kemudian CB udah ada 10, BA 15, AE, nah ini karena persegi panjang berarti sama dengan ini yaitu 10, kemudian EC berarti sama dengan ini ya, 15. Nah, kita yang belum tahu adalah DE. Nah, berapakah DE ini? Oke, kita pandang segitiga ini. A, C, D. Segitiga ECD ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya itu di D. Sehingga berlaku persamaan Pitagoras. Ya. Jadi, untuk mencari DE, berdasarkan dalil Pitagoras ya, DE ini sama dengan akar dari sisi miringnya. Nah, ini EC berarti 15 kuadrat dikurangi sisi DC atau 9 kuadrat. Nah, 15 kuadrat itu 225. Dikurangi 9 kuadrat adalah 81. 225 dikurangi 81. Itu sama dengan. Nah, ini hasilnya 144. Nah, akar dari 144 itu adalah 12. Sehingga sisi DE ini adalah 12 cm. Nah, karena sisi-sisinya kita udah tahu semua, tinggal kita hitung kelilingnya ya. Jadi kita jumlah aja sisi-sisinya ya. AB 15. Jadi kelilingnya itu adalah ini 15 ditambah sisi BC 10 ditambah DC 9 ditambah 12 ditambah 10 lagi. Nah, sama dengan 15 tambah 10 kan 25, 25 tambah 9, 34, 34 ditambah 12, itu 46, 46 ditambah 10, berarti 56 cm. Oke, berarti jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua. Diketahui segitiga seperti ini ya. Jadi ini ada dua segitiga. Segitiga ABC yang ini, kemudian segitiga ACD, di mana dua segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Sekarang, pertanyaannya adalah, panjang AD adalah, nah, jadi kita cari tahu panjang yang ini, panjang AD. Nah, untuk mencari panjang AD, kita harus tahu sisi AC. Ini, sisi AC ini kita harus tahu. Nah, untuk mencari tahu sisi AC ini, ya, yang diketahui kan sisi BC dan sisi AD, di mana segitiga ABC ini kan siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Berarti AC ini berlaku akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Karena AC ini kan merupakan sisi miring ya. 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan akar 225 berarti
15. Nah, kita udah tahu bahwa panjang AC itu adalah 15 cm. Nah, sekarang kita mencari panjang AD. Nah, panjang AD ini kan sisi dari segitiga ACE, di mana AD ini merupakan sisi miringnya atau hipotenusa. Ya, sehingga berlaku AD sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AC tadi kita udah cari yaitu 15, berarti 15 kuadrat ditambah CD. CD-nya ada 8 kuadrat sama dengan akar dari 225 ditambah 64. Nah, 225 ditambah 64 itu adalah 289. Berarti sama dengan akar 289. Sedangkan akar dari 289 itu akar dari 289 adalah 17. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 3. Diketahui keliling belah ketupat adalah 52 dan salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Maka luas belah ketupat ABCD adalah... Nah, agar lebih mudah dipahami, kita gambar dulu belah ketupat ABCD. Kita gambar dulu belah ketupatnya. A, B, C, D. Nah, belah ketupat itu mempunyai sisi-sisi yang sama ya. Jadi sisi DC, sisi CB, AB, dan AD itu mempunyai panjang yang sama. Nah, keliling belah ketupat ini adalah 52 cm. Kemudian panjang diagonalnya adalah 24, salah satu diagonalnya. Misalnya ini. Nah, ini adalah 24 cm. Nah, kita belum tahu nih sisinya berapa. Sisi belah ketupat. Kita cari tahu dulu ya sisi belah ketupat. Nah, karena panjang sisinya ini semuanya sama, ya kan? Berarti kan untuk mencari sisinya itu kan keliling dibagi 4. Jadi sisi sama dengan keliling dibagi 4, sama dengan 52 dibagi 4. Sama dengan 13 cm. Jadi ini sisi-sisi dari belah ketupat ini 13 cm. Ini juga berarti 13 cm. Nah, kemudian untuk mencari luas belah ketupat itu kita harus tahu diagonalnya. Diagonal yang satunya ini belum tahu ya. Jadi diagonal yang ini nih. Nah, kita harus tahu tuh diagonalnya berapa. Oke, untuk mencari tahu diagonal ini, kita pakai nanti dalil Pitagoras, oke? Nah, kita tahu sisinya ini kan tadi 13. Kemudian sisi ini kan dari sini ke sini 24. Berarti dari sini saja ke sini, berarti kan setengahnya 24, yaitu 12 cm. Nah, kita cari yang ini nih. Anggaplah ini itu... Ini kita kasih titik O, berarti panjang DO ya. Panjang DO-nya kita cari tahu dulu. Nah, kita pandang segitiga DCO. D, C, dan O. Ini merupakan segitiga siku-siku di O. Untuk mencari DO berarti berlaku persamaan DC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Nah, DC itu tadi panjangnya 13 cm, berarti 13 kuadrat dikurangi
12 kuadrat. Tiga belas kuadrat itu kan 169 dikurangi 144. 169 dikurangi 1 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, berarti OD itu 5 cm. Nah, karena OD 5 cm, berarti OP juga 5 cm ya. Sehingga panjang diagonalnya adalah 2 kali 5. Sama dengan 10. Jadi diagonal satunya tadi panjangnya itu 24. Sedangkan diagonal 2-nya yaitu 10 cm. Nah, untuk mencari luasnya, luas belah ketupat kan luas sama dengan setengah kali diagonal dikali diagonal. Berarti setengah dikali diagonal 1, 24, dikali diagonal 2, 10. Sama dengan, ini hasilnya 120 cm persegi. Nah, berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Panjang salah satu diagonal belah ketupat adalah 24 cm. Jika luas belah ketupat 120 cm persegi, keliling belah ketupat adalah titik-titik. Nah, ini masih soal belah ketupat ya. Oke, biar lebih paham lagi, kita gambar aja dulu belah ketupatnya. Nah, salah satu diagonalnya 24. Berarti anggaplah ya ini, panjangnya itu 24 cm. Kemudian luas belah ketupat 120 cm persegi. Yang ditanya adalah kelilingnya. Nah, untuk mencari keliling itu kan kita harus tahu sisinya. Sementara ini sisinya itu nggak ada yang diketahui luasnya. Dan kita juga belum tahu nih diagonal yang satunya ini berapa. Nah, kita cari tahu diagonalnya ini ya. Diagonal yang keduanya. Oke, untuk mencari luas itu kan rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luasnya kan 120. Kali setengah, diagonalnya yang satu udah ada tuh, 24 dikali D2. Ini kita coret 12, ya kan? Sehingga diagonalnya itu ya 120 dibagi 12 sama dengan 10. Oke, berarti diagonal yang kedua adalah 10. Jadi ini adalah 10, dari sini ke sini 10. Nah, untuk mencari sisi-sisinya, nah kita pandang saja segitiga ini. Saya kasih nama lah segitiganya, misalnya O, A, B, misalnya begitu. Oke, panjang AO. Panjang AO dari sini ke sini, berarti setengah dari diagonalnya. Diagonal yang ini sama ini. Diagonalnya ini kan 24 panjangnya, berarti AO berarti cuma setengahnya. 12 berarti ya. Ini 12. Sorry. Maaf. Oke. Jadi ini biar gampang saya ini lagi dah, saya bikin lagi segitiganya. Panjangnya setengah dari diagonalnya, berarti 24 bagi 2 kan 12. Kemudian yang satunya diagonalnya kan 10 bagi 2 berarti 5. Nah, kita tinggal cari tahu ini nih, sisi yang ini. Sisi miring dari segitiga ini. Oke, kita cari pakai Pitagoras. Anggaplah ini AB ya tadi ya. A, B, O. Maka sisi AB sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169.
Akar dari 169 adalah 13 cm. Sehingga sisi dari belah ketupat ini adalah 13 cm. Ini 13. Nah, karena panjang sisi belah ketupat itu semuanya sama, berarti untuk mencari kelilingnya, ya tinggal dikali 4 saja. Berarti keliling sama dengan 4 kali sisi. 4 kali sisinya tadi 13. Sama dengan 4 kali 13. Berapa tuh? 52 cm. Oke, jadi jawabannya yang D. Perhatikan limas TABCD. Alasnya berbentuk persegi, keliling alas limas 72 cm dan panjang TP sama dengan 15 cm. Pertanyaannya, volume limas adalah titik-titik. Nah, untuk mencari volume limas ini, ya, coba rumusnya itu kan volume sama dengan luas alas dikali tinggi per 3. Nah, ini volume limas. Kita belum tahu luas alasnya, kita belum tahu tingginya. Nah, diketahui alasnya limas ini kan persegi ya. Persegi. Untuk mencari luas alas persegi itu kan sisi kuadrat. Sedangkan kita ini belum tahu sisinya berapa. Ya, yang diketahui adalah keliling alasnya. Nah, karena bentuknya persegi, berarti untuk mencari sisinya, sisi berarti keliling dibagi 4. 72 dibagi 4 sama dengan 18 cm. Oke, nah setelah itu kita cari tingginya. Nah, untuk mencari tingginya, nah kita gambar dulu nih, garis tinggi itu yang mana. Jadi garis tinggi itu ini, dari sini ke sini. Nah, ini garis tingginya. Anggaplah ini O ya, jadi tingginya itu adalah OT. Nah, untuk mencari tinggi ini, kita pandang segitiga POT. Ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya itu di O. Ya, diketahui TP-nya 15. TP itu dari sini ke sini, 15. Kemudian OP. OP. Nah, OP ini kan sebenarnya kan setengahnya sisinya persegi kan? Tadi sisinya persegi kan 18. Maka OP ini kan setengahnya AB ini. Atau setengah sisi dari persegi. Berarti 9. Ya kan? Nah, untuk mencari OT berarti kan pakai dalil Pitagoras. OT sama dengan akar dari sisi miring dari segitiga itu adalah 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurangi 81 sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Nah, berarti tinggi dari limas ini adalah 12. Nah, baru kita bisa mencari volumenya. Tapi sebenarnya luas alasnya kita cari dulu ya, luas alasnya. Karena luas alasnya itu tadi persegi, ya berarti sisi kuadrat. Sisinya tadi itu 18 kuadrat. Sama dengan 324. Nah, baru kita cari volumenya. Volume sama dengan tadi rumus ini, luas alas dikali tinggi per 3. Luas alasnya kita udah tahu, 324 dikali tingginya kan ini, 12 per
3. Nah, ini kan bisa dicoret ya. 4, 324 kali 4. Sama dengan 1296 cm pangkat 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sobat belajar semua, videonya sampai di sini dulu. Semoga video atau penjelasan yang telah saya kemukakan tadi dapat dimengerti, dan nantikan video-video selanjutnya. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas soal-soal yang tingkatannya lebih sulit lagi. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, salam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.